Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati guru kita, orang-orang tua kita, Ustazah Hajah Sumianti, Ustazah Hajah Maimunah, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Darul Hanafi Irsyadul Qulub yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya sehingga siang hari ini kembali Allah mengumpulkan kita di tempat ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat kita menjadi sebab kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu, gimana kabarnya? Masya Allah. Ibu nih kalimah, saya mulu yang kalimah. Ya. Alhamdulillah, berkat doa ibu-ibu sekalian, setelah kurang lebih 9 hari saya berangkat dari tanggal 11 September sampai tanggal 19 September. Alhamdulillah perjalanan saya beserta dengan rombongan, alhamdulillah dalam keadaan lancar, semua sehat, kembali ke tanah air nggak kurang satu apapun. Tentunya ini semua berkat daripada doa ibu-ibu sekalian. Kalau bukan karena doa daripada ibu yang mengiringi perjalanan kami dari tanah air sampai ke Mekah, ke Madinah, sampai pulang lagi ke tanah air, tentunya perjalanan saya 9 hari nggak akan semudah itu kayaknya. Ibu-ibu sekalian, saya nih ngomong hari ini udah enak. Otak saya udah kumpul. Badan saya juga udah rasanya nyawa 100% udah nyerap lagi. Waktu kemarin hari Rabu, saya sengaja baru pulang ngajakin nyambut maulid ceritanya di rumah. Ngomong rasanya apaan tahu yang saya omongin. Mau cerita juga rasanya apa yang mau saya ceritain saya masih bingung. Nah kalau sekarang tadi saya udah lihat rekaman saya, oh iya. Perjalanan saya seperti itu gitu. Nah, insya Allah mudah-mudahan saya mau berbagi pengalaman ya Bu ya. Alhamdulillah di tanggal 11 hari Senin sekitar jam 18.45 berarti jam 7 malam kurang 15 menit pesawat kami terbang menuju Doha, transit di Doha selama 2 jam. Doha tuh nama bandara di Qatar. Jadi kami pakai pesawat Qatar Airways. Alhamdulillah termasuk daripada pesawat nomor 1 yang menerbangkan jamaah umroh pada tahun 2022-2023. Jadi dia dapat gelar atau julukan pesawat nomor 1 terbaik yang mengantarkan jamaah umroh maupun jamaah haji. Alhamdulillah kami dikasih kesempatan untuk menggunakan pesawat tersebut gitu ya. Jamaah kami berjumlah 36 orang. Ibu, ini kali pertama saya sepanjang hidup saya memimpin langsung jamaah. Dari mulai manasik di Jakarta sampai berangkat tanggal 11 sampai tanggal 19, saya beserta dengan Ustazah Samira Al-Habsi itu memimpin langsung 36 jamaah. Susah nggak? Susah, nggak gampang begitu ya Pak ya. Bagaimana kita ngatur emosi, ngatur fisik kita termasuk begitu ya. Apalagi saya bawa keluarga, bawa anak, bawa suami. Sampai-sampai anak sama suami itu nggak keurusan deh.
mereka baru mandi, saya udah kabur ke lobi. Begitu. Karena apa? Karena cegat jamaah yang mau ke masjid biar bisa bareng. Tapi alhamdulillah berkat doa-doa ibu sekalian, suami, anak, alhamdulillah nggak rewel. Jamaahnya juga masya Allah, semuanya nurut-nurut, Bu. Dibilangin apaan aja nurut. Dan kebetulan katanya mereka baru pertama kali. Jadi alhamdulillah pertama kali bawa jamaah, pertama kali juga pengalaman buat mereka. Jadi perjalanan kami dari Bandara Soekarno-Hatta 1845 menuju Doha. Dari Doha, Qatar, kami berangkat langsung menuju Madinah. Dari Jakarta Doha sekitar 7 sampai 8 jam kalau saya nggak salah. Terus kemudian ke Madinah itu sekitar 2,5 jaman. Jadi kami sampai di Madinah, Bandara Madinah langsung sudah disambut dengan orang Sahara di sana, sudah ada yang ngurusin tas apa segala macam. Pokoknya kita nggak nenteng-nenteng deh, enak bener. Nggak ribet nyari koper, semuanya udah diinikan. Kemudian kita sudah ke bis kita semuanya, kemudian kami langsung dibawa menuju hotel di Madinah. Qadarullah sampai hotel azan subuh. Masya Allah, Bu. Nyampe Madinah, azan subuh berkumandang. Coba ibu bayangin deh. Nggak ada kenikmatan gitu ya, nggak ada kenikmatan. Kita lagi kriep-kriep di bis begitu, nyampe hotel, kita dengar yang namanya azan Madinah. Masya Allah, azan subuhnya. Nikmatnya luar biasa, nggak terkira. Kita nyampe hotel cuma masuk kamar, dikasih kunci kamar, beberes, nggak sempat beberes. Kami cuma bebersih karena perjalanan sekitar lumayan ya, 12 jaman. Itu kami cuma bebersih, habis bebersih ngambil yang bersih buat kita, ngambil mukena, langsung lari-larian menuju Masjid Nabawi. Kami masuk dari gerbang, sebenarnya lebih dekat dari gerbang 388 kalau ibu udah pernah ada yang ke sana, khusus pintu perempuan. Kalau pintu masjidnya itu nomor 25, ya Masya Allah, lari-larian Bu. Saya waktu itu barengan sama anak saya yang bontot, yang Adam, sama ada ibu-ibu 2. Ibu-ibunya nggak saya tengok lagi udah. Saya cuma lari gimana caranya, pengen subuh pertama dapat di dalam Masjid Nabawi. Jamaah saya nggak keburu karena keburu takbir. Jadi mereka sholat di luar, saya alhamdulillah bisa masuk sendirian. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Selesai sholat, balik ke hotel. Di hari itu paginya saya minta dikosongkan dulu jadwal karena jamaah pasti akan capek. Dan alhamdulillah jamaahnya Masya Allah luar biasa karena baru pertama, mungkin buat mereka semangat-semangat aja. Jadi ada yang istirahat, ada yang duha langsung ke Masjid Nabawi apa segala macam sampai zuhur. Ba'da asar diajak kami sama mutawif untuk berziarah mengelilingi Masjid Nabawi. Mungkin yang baru udah ada yang baru umrah tahun-tahun ini. Jadi sekarang ibu ada dari program mutawifnya, jadi kita mengelilingi Masjid Nabawi, dikenalin tuh kayak napak tilas begitu. Ya, kami bergerak dari 388 sampai terus keliling ke seberang Baki. Itu kami diajak ke Sakifah Bani Sa'idah. Jadi ada satu tempat, satu lapangan, tapi sekarang lapangannya sudah ada pohon-pohonnya begitu, yang mana diceritakan oleh mutawif di sana, itu tempat Sayyidina Abu Bakar diangkat menjadi khalifah yang pertama. Jadi kita diajak gitu sejarah-sejarah di sekeliling di sekeliling Masjid Nabawi. Kalau dulu, zaman saya dulu 2015 atau 2000 berapa, seingat saya terakhir saya umroh itu cuma diajak ke Museum Al-Quran yang ada di samping Masjid Nabawi. Saya baru ini nih diajakin ke Sakifah Bani Sa'idah, tempat Sayyidina Abu Bakar dilantik begitu, ketika menjadi Khulafaur Rasyidin yang pertama. Kemudian nggak jauh dari sana itu ada 3 masjid yang kami datangin secara langsung. Jadi jalan gitu Bu, bayangin Masjid Nabawi kan nggak kecil-kecil banget ya Bu ya.
Kecil nggak? Ya gede ya. Masya Allah. Walaupun udah istirahat pagi ya begitu deh kita jalan terseok-seok begitu. Iya, anak saya yang bontot udah ngerengek, yang gede juga udah bilang capek Mi, capek gitu. Tapi ya alhamdulillah ya Bang, semangat Bang. Ngelilingin kita Masjid Nabawi sampai kita ketiga masjid yang ada di ujung. Jadi Ibu kalau ini Masjid Nabawi, ini pintu 388 yang kan perempuan kanan kiri ya Bu ya. Ingat nggak? Kalau yang udah pada berangkat. Ini sebelah kiri tempat kita biasa masuk, ini sebelah kanan tempat perempuan. Nah, lurus ke sana. Baki adanya di sini. Gitu ya, kebayang ya. Ini makam Rasulullah di sini nih. Nah, ini masjid, ada 3 masjid. Masjid yang pertama namanya Masjid Ghamamah. Masjid Ghamamah ini masjid yang didirikan karena pada saat itu Madinah itu dilanda kekeringan, panas luar biasa, paceklik, nggak turun-turun hujan. Akhirnya sahabat ngomong ke Rasulullah, ya Rasulullah minta hujan dong sama Allah, kita udah kelamaan nih nggak hujan. Akhirnya Rasulullah mengajak para sahabat untuk sholat istisqa, kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat Masjid Ghamamah tersebut. Dulunya belum ada masjid, hanya lapangan luas. Jadi ketika selesai Rasulullah munajat, sholat istisqa, kemudian muncul awan hitam dikatakan. Makanya dinamakan masjidnya Masjid Ghamamah. Apa artinya Ghamamah? Ghamamah itu awan. Ghamam. Jadi awan hitam muncul saat itu juga, awan hitam langsung disertai dengan hujan yang deras turun saat itu. Setelah kejadian itu dibangunlah masjid, dinamakan masjid tersebut namanya Masjid Ghamamah. Bangunannya bagus, besar, mewah begitu ya, tapi tidak dipakai buat sholat Bu. Jadi masjid di sana hanya sekedar kayak kayak semacam museum peringatan aja begitu. Yang penting ketahuan di sini ada Masjid Ghamamah, dulu pernah diadain sholat istisqa, kemudian turun awan hitam sampai hujan deras gitu. Jadi sekedar peringatan saja. Nggak jauh dari Masjid Ghamamah begitu. Jadi ini Masjid Ghamamah, sebelah sana ada namanya Masjid Abu Bakar, sebelah sininya ada Masjid Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dikatakan 2 masjid ini dulunya itu adalah rumahnya Sayyidina Abu Bakar dan rumahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau kita ngelihat 2 masjid itu, berarti kita bisa ngambil kesimpulan bahwasanya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, mereka itu tetanggaan. Iya, tetanggaan. Apalagi Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Ali, masjidnya kalau kita lihat jaraknya itu nggak jauh. Paling kacak berapa ratus meter saja. Dari situ kita bisa ambil kesimpulan, oh mereka bertetangga mungkin sejak kecil, yang mana pada akhirnya mereka bersahabat, kemudian Sayyidina Abu Bakar jadi Khulafaur Rasyidin yang pertama, Sayyidina Ali yang menggantikan yang nomor 4, gitu ya. Itu Masya Allah, perjalanan di situ sampai kami pertama kali melihat gubah hijaunya Rasulullah terlihat tuh dari arah Masjid Ghamamah sampai mentok ke arah sana itu ke arah Baqi, yaitu pekuburan para sahabat, istri-istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di situ. Itu hari pertama kami. Kami Bu di Madinah nggak lama, makanya saya bilang 9 hari perjalanan rasanya tuh terlalu singkat begitu. Iya, bayangkan 3 hari full doang di 3 hari benar. Jadi Senin kami berangkat, Selasa full di Madinah, Rabu full di Madinah, Kamis ba'da zuhur kami sudah dibawa ke Mekah. Jadi Selasa sore kami keliling keliling Masjid Nabawi, kemudian Rabunya kami city tour. Selesai kegiatan di sore hari, Rabu paginya kami city tour kota Madinah. Seperti biasa yang Ibu juga pasti yang ke sana sudah pada merasakan, kami mendatangi Jabal Uhud ya Bu ya. Terus apa lagi? Masjid Quba.
masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah gitu ya. Terus kemudian kami juga diajak ke Pasar Korma. Saya kirain Pasar Korma kayak apa, Bu? Saya dulu belum tahu tuh Pasar Korma, baru kemarin. 2015 belum ada. Belum ada. Saya 2015 ingat banget, saya terakhir sama apa saya sama kakak-kakak saya umroh plus Turki kalau nggak salah waktu itu. Kemudian kan 2017-18 saya ke Aqsa. Jadi nggak ada agenda ke umroh gitu, terlalu banyak ke tempat yang lain. Jadi baru itu saya ke kebun kurma. Ngerasain baksonya ya Bu ya. Enakan bakso gepeng kita Bu. Harganya 20 real. Suami saya namanya baru pertama, ngitung aja pakai kalkulator. 20 real berarti satu mangkoknya 80.000, mahal. Masya Allah ya. Iya. Saya cuma ngomong gini lah, jangan dihitung aja kalau kita belanja di sini bisa kita stres. Ya Bu ya. Masya Allah. Mungkin kita juga kalau kita baru pertama ke sana juga kita pasti akan begitu. Apa aja kita hitung 10 real berarti 40.000 tuh gitu. Iya, apalagi sekarang real kemarin saya tukerin itu 4.300. Dulu saya ngerasain 96 pertama kali saya datang itu real masih 500 perak apa 1.500 dulu. Saya lupa deh tuh. Orang dolarnya masih 3.000 kalau nggak salah. Dulu 96. Enak banget lah, coba kalau kita pergi sekarang Bu, duit kita ngumbuk. Kalau masih 500 perak 1.500 ya sekarang udah 4.000. Jadi sempat itu juga ada perbincangan begitu, bakso 80.000 satu mangkok, Masya Allah. Ya jangan dihitung, buat orang Arab mah 20 real ya termasuk murah, karena ya duitnya mereka nggak bergerak sama sekali, duit kita aja yang terus turun Bu. Ya Masya Allah ya Masya Allah, sempatlah kami sholat di Masjid Kuba, yang mana dikatakan orang yang dari rumahnya dia berwudu, kemudian dia sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, maka pahalanya setara dengan orang ibadah umrah. Masya Allah, itu baru kita datang ke Masjid Kuba. Masya Allah ya, ke Jabal Uhud, yang mana Jabal Uhud itu Jabalun min Jibalil Jannah dikatakan. Jabal Uhud itu adalah gunung yang mana gunung tersebut nanti bakalan ada di surga. Jadi ada 3 hal yang di Madinah yang asalnya dari surga Bu ternyata. Yang pertama Raudhah. Kita tahu ya, antara rumahku dan mimbarku kata Rasulullah ada Raudhah min Riyadil Jannah. Raudhah itu taman, min Riyadil Jannah daripada taman-tamannya surga. 3 tempat yang di Madinah yang berasal dari surga. Yang pertama Raudhah, yang kedua Jabal Uhud. Karena Jabal Uhud Jabalun min Jibalil Jannah. Jadi Jabal Uhud adalah gunung yang berasal daripada gunung-gunungnya surga. Dan yang terakhir itu adalah ajwa, kurma ajwa. Jadi katakan kurma ajwa itu adalah buah-buahan yang asalnya daripada buah surga. Ajwa itu kan kurma yang paling disukain sama Rasulullah ya. Masya Allah, itu nikmat banget. Itu hari kedua. Nah di hari kedua tersebut, Ibu, paginya kami ziarah keliling kota Madinah. Ba'da zuhurnya, orang laki, jamaah laki daripada Sahara Kafilah itu dapat kesempatan buat datang ke Raudhah. Tasrehnya keluar. Sebagaimana kita tahu, sekarang kita masuk Raudhah nggak kayak dulu. Kalau dulu abis duha kita bisa ke Raudhah, abis asar kita bisa ke Raudhah, walaupun ya dari dulu sampai sekarang kalau ke Raudhah ya pasti desek-desekan. Tapi sekarang prosesnya agak lebih rumit. Kenapa? Karena harus kita punya tasreh namanya. Apa itu tasreh? Tasreh tuh surat izin masuk Raudhah. Dan itu udah ada pengurusnya. Orang-orang Madinah yang ngurus. Jadi nanti orang Madinah tersebut ngubungin kita,
travelnya, kemudian kita dikasih tasreh atau surat izin yang ada nama-namanya. Jadi kalau ada jamaah yang tidak ada namanya di situ, nggak boleh masuk. Jadi semua tuh ada barcode-nya. Ibu tahu barcode? Ya, oh, udah tahu sekarang barcode, Masya Allah. ya, begitu. Jadi kalau nama kita nggak ada di barcode itu nggak bisa masuk. Jadi kalau jamaah laki itu dapatnya ba'da zuhur jam 1 setelah makan siang. Jadi mereka ngantri Bu di halaman Masjid Nabawi panas-panasan. Ibu Masya Allah kami di sana 40 derajat. Ini nih sepanas ini kalau malam. Segini nih, ini angin begini nih. Ini kalau malam nih berasanya begini. Kalau siang 2 kali lipat dari ini Masya Allah. Makanya pulang ke Indonesia nggak ada yang putih. Semuanya gosong. Ini aja muka saya rasain Allahu Akbar dari kemarin. Ini Masya Allah panasnya luar biasa. Itu matahari benar-benar. Namanya kita di sana ya Bu ya. Mau pakai sunscreen kek, mau pakai sunblock kek. Abis kita pakai sunblock kita pengen wudhu kan. Hilang lagi tuh sunblock. Jadi ya udah matahari langsung sama kulit ya itu hasilnya. Kita gosong bersama pokoknya di sana 36 jamaah Sahara semuanya gosong. Tapi ya Masya Allah nikmat. Jamaah laki ba'da zuhur hari kedua. Kami yang perempuan itu baru dapat tasreh hari Kamis menjelang kami mau pulang ke Mekah. Jadi Kamis zuhur kami mau ke Mekah, subuh baru dapat tasreh dari Madinah untuk masuk Raudhah. Ini Masya Allah. Jadi kami ketemu langsung dengan orang Madinah yang ngurusin tasreh. Kemudian kami dikasih masuk sendiri ke sana. Bawa jamaah lari-larian, ngantri. Saya nggak ngerti ngantri kemana. Saya ikutin aja orang begitu. Ya, masuk. Jadi udah ada jam-jamnya Bu. Jadi jam 6 misalnya jamaah Sahara. Jam 6:10 harus. Jadi kalau seandainya belum waktunya nggak boleh masuk. Tapi kalau lewat itu 10 menit, 5 menit masih boleh. Tapi kalau sudah kita datang misalnya kita dapat jatahnya jam 6 baru datang jam 7, jam 8 itu udah nggak boleh. Jadi nggak boleh telat. Jadi kami masuk alhamdulillah sempat juga kami di halaman baca maulid di depan gubahnya Rasulullah SAW karena kami pikir kami pengen menyambut maulid di dekat Rasulullah gitu, kita ngebayangin kita lagi dekat sama Rasulullah kemudian kita baca maulid di sana. Saya mau Ustazah Samira sama jamaah juga yang pada ngedengerin kami baca maulid sampai giamnya sampai doanya alhamdulillah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk baca maulid di seberang kubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak di dalam. Sampai masuk ke dalam masjidnya masih ngantri juga. Masya Allah. Bayangin Ibu, kita ngantri dari ba'da subuh sekitar 5:30, baru bisa masuk Raudhah itu sekitar jam 7:30. Diri. Tapi ya kalau mau duduk ya nggak masalah, boleh-boleh saja kalau mau duduk. Tapi jamaah saat itu nggak apa-apa Ustazah, kita diri aja, kalau udah duduk susah bangun, jawabannya begitu. Tahu sendiri dah Mama ya, kalau dari duduk mau bangun udah oh ya iya deh, kalau mau diri, kalau ibu capek duduk aja kan. Nggak duduk. Alhamdulillah semuanya semangat. Kami masuk ke dalam sampai kami ke hadapan Raudhah seperti yang sudah saya bagikan videonya. Alhamdulillah bisa ngerekam karena dapat mandat dari travel disuruh mengabadikan semua momen-momen jamaah. Akhirnya kami bisa sholat di Raudhah. Itu Masya Allah. Jadi kalau dikatakan lebih tertib. Tapi kalau dikatakan leluasa enggak leluasa karena kita kan dibatasin kan Bu. Kami cuma dapat 15 menit sampai 20 menit. Kalau kelihatan kita bengang-bengong di Raudhah udah ditarik sama askarnya udah disuruh keluar. Misalnya nih kita habis sholat terus kita doa gitu celinguk udah nggak pakai ngomong lagi ditarik keluar. Kenapa? Karena sudah ada antrian lagi di belakang. Jadi Masya Allah makanya ketika kita sudah masuk Raudhah udah nggak bisa mikir apa-apa lagi, udah sebut aja apa yang kita mau, apa yang kita
punya hajat di situ, kita salam sama Rasulullah cuma ngebayangin ya Allah sedekat ini kita sama Rasulullah. Ya Masya Allah ya, kita ungkapin semua kerinduan kita, keinginan kita yang selalu kita kepengenin ya Bu ya, kita kepengen kumpul sama Rasulullah di dunia maupun di akhirat. Ya Alhamdulillah semua jamaah Ummahatul Mustafa, baik yang Darul Hanafi, baik yang taklim saya yang di Sabtu, semuanya saya sampaikan salamnya. Saya cuma minta qobol ya Rasulullah, qobol, panggil mereka biar bisa datang ke makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Saya cuma punya satu keyakinan saat berada di sana, benar kalau umroh itu bukan milik orang kaya, umroh bukan milik orang yang punya harta, tapi umrah adalah panggilannya Allah, panggilannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bu ya, kalau dibilang punya uang bisa ke sana enggak juga. Banyak kok dari jamaah saya yang mereka cuma punya keinginan yang kuat begitu. Mereka cerita saya mah ngumpulin Ustazah sampai 7 tahun, ngumpulin dikit. Alhamdulillah akhirnya saya sekarang ada di sini. Ya Ustazah saya mah nggak tahu deh, yang saya tahu setiap sholat, setiap saya munajat, setiap datang kemana-mana, saya cuma pengen ziarah ke Rasulullah, cuma pengen pergi umroh. Akhirnya tahun ini dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya cuma punya kesimpulan, kalau kita punya niat yang kuat, keinginan yang kuat, rasa rindu yang begitu menggebu begitu, bulatkan semua itu, kemudian sampaikan. Sampaikan kepada siapa? Sampaikan kepada Allah, sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebut, panggil. Ya, kadang kan kita Bu, kepengen nggak umrah? Iya kepengen, cuma gitu. Itu kata-kata cuma. Kata-kata cuma kalau bisa dibuang Bu dari sekarang. Kalau ditanya sama orang pengen umroh nggak? Pengen. Kapan? Insya Allah nanti Allah dan Rasulullah manggil saya buat ke sana. Jadi segala ucapan kita yang baik-baik nanti insya Allah Allah akan wujudkan dengan caranya Allah, bukan dengan pikirannya kita, bukan dengan caranya kita yang terbatas. Kalau hitung-hitungannya kita Bu, Masya Allah. Hitung-hitungannya kita nggak ada nyampe. Kita bisa berangkat ke sana, kita bisa berziarah ke Rasulullah, kita bisa bertawaf di Baitullah, nggak akan nyampe hitung-hitungannya kita. Tapi kalau kita yakinnya sama Allahnya full, kita yakinnya bahwa cintanya Rasulullah kepada kita juga full. Jadi banyak-banyak husnudzon. Jadi kalau dibilang mau umroh nggak mau, tapi ya masa kita gitu. Itu tuh jangan lagi, itu buang itu yang begitu-begitu. Mau, saya cuma nunggu panggilannya Allah, saya cuma nunggu panggilannya Rasulullah buat saya datang ke Ka'bah, buat saya datang ke makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bu ya. Jadi mulai besok kalau ditanya sama orang mau umrah, insya Allah saya bakalan pergi Iya. Semangat ya Bu ya. Masya Allah. Jadi jangan pernah pesimis, jangan pernah meragukan Allah, jangan pernah meragukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nih rintihan hati kita, rengean hati kita yang pengen umrah, yang pada pengen ziarah ke Rasulullah, Allah dengar. Rasulullah juga tahu mana umatnya yang kepengen banget dekat sama dia ya. Makanya saya juga kemarin itu pengalaman luar biasa. Ibu kita Kamis itu, ba'da zuhur, kami bergerak menuju Mekah. Ya, udah selesai itu, udah selesai di Raudhah, udah apa segala macam. Kami bergerak menuju Mekah. Alhamdulillah juga sebagian daripada jamaah Sahara punya kesempatan buat naik kereta cepat. Kereta cepat. Jadi ada beberapa yang tidak, ada beberapa yang ikut kereta cepat. Itu harganya kalau saya nggak salah 900 sampai 1 juta berapa gitu. Jadi nggak sampai $100 Kak. Dan jamaah dikasih pilihan. Kalau memang ada kelebihan rezeki pengen nyobain silahkan. Tapi kalau yang memang tidak nanti disediakan bis. Ibu bayangkan Madinah Mekah itu 450 km.
Itu Jakarta Semarang kalau saya nggak salah, apa Jakarta Jogja ya? Semarang ya. 5 jam sampai 6 jam, begitu kan? Itu dipangkas dengan kereta cepat tersebut cuma 2 jam saja. 2 jam sampai 2 jam setengah. Jadi bayangkan, itu kecepatannya itu 300 km per jam. Saya saking dusunnya sama kakak saya duduk berdua sama Latifah, duduk berdua, kirain 300 km per jam kita akan ngerasa ditarik begitu Bu. Sung gitu kayak di film-film. Ternyata enggak ada rasanya, sama aja kayak kita naik kereta atau naik pesawat seperti itu. Ya alhamdulillah memang sangat amat dimudahkan sekarang. Jadi mudah gitu ya, cepat dari Madinah ke Mekah cuma 2,5 jam. Yang mana kami berangkat siang, sebelum maghrib kami sudah sampai di Mekah. Jam 2 kami berangkat, kalau nggak salah jam setengah 2, jam 2 kami berangkat, itu setengah 5 apa jam 4 itu udah nyampe Mekah. Cuma memang saat itu kami datang itu Kamis menjelang malam Jumat. Jadi orang Mekah itu kalau malam Jumat tuh malam liburnya mereka. Jadi mereka semua kumpul di Masjidil Haram. Jadi jalanan macet, masjid juga full. Akhirnya kami pas nyampe langsung menuju hotel, istirahat dulu di hotel sambil bersiap-siap untuk melakukan umroh yang pertama. Umroh yang pertama kami ngambil mikot di Bir Ali. Jadi sebelum naik kereta cepat kami ke Bir Ali dulu, ngambil mikot, baru kami sampai ke stasiun. Kemudian menuju Mekah. Alhamdulillah umrah yang pertama dari setengah 10 malam, mulailah kami start itu sekitar jam 10 lewat sampai setengah 11, selesai jam 12 malam. Alhamdulillah nggak ada kendala apapun, semuanya jamaah kuat, pada sanggup tawaf sa'i. Walaupun Bu, sekarang yang di depan Ka'bah itu kalau nggak pakai baju ihram nggak boleh. Jadi orang laki yang boleh masuk ke depan Ka'bah hanya orang-orang yang memakai pakaian ihram saja. Jadi orang laki yang pakai koko, yang pakai gamis itu dihalau semua, nggak boleh masuk. Bab Malik tuh udah nggak boleh. Jadi bab Malik pintu 79 hanya diususkan buat orang-orang yang umroh, kecuali perempuan. Kalau perempuan dibebaskan, perempuan anak-anak itu boleh masuk lewat pintu yang ini langsung menuju Ka'bah boleh. Tapi kalau orang laki itu sekarang punya peraturan harus menggunakan pakaian ihram baru boleh ke depan Ka'bah. Jadi kami strateginya jamaah termasuk ketika tawaf wada kami semua pada pakai baju ihram yang laki. Jadi semua pada pakai baju ihram. Atau ada beberapa jamaah yang di hari-hari kosong mereka duha sengaja datang ke Masjidil Haram. Mereka semuanya pada pakai baju ihram sekedar pengen megang Ka'bah, sekedar pengen tawaf sunnah, sekedar pengen istilahnya ngelihat Hijr Ismail gitu ya Bu ya. Atau sedikit-dikit ngerangsek ke Hajar Aswad kalau bisa alhamdulillah, kalau nggak bisa mundur gitu. Jadi mereka semuanya pada pakai baju ihram. Tapi kalau kita perempuan, alhamdulillah perempuan di sana dimuliakan. Jadi mau pakai baju ihram, mau pakai baju putih, nggak pakai baju putih, begini aja boleh. Itu masuk bedanya perempuan sama laki. Dan alhamdulillah jamaah Sahara itu alhamdulillah bisa melakukan umroh, semuanya dapat jatah 2 kali umroh. Yang ketiganya itu saya cuma berempat, saya Ustazah Samira sama adiknya beliau sama anak saya yang bontot. Itu alhamdulillah bisa melaksanakan umroh yang ketiga. Kalau jamaah yang lain saya tanyain udah pada capek. Karena di Mekah kami kalau di Madinah 3 hari, di Mekah kami 4 hari. Jadi ada 2 waktu kosong, ada 2 hari yang kami khususkan buat melaksanakan umroh. Ini Masya Allah Bu, jamaah saya nggak doyan belanja. Hari kosong, hari terakhir kosong kan nggak ada apa-apa. Saya ajakin umroh nggak mau, katanya udah deh Ustazah saya 2 kali aja cukup. Ya udah ibu-ibu ada yang mau belanja, diem. Masya Allah. Ya alhamdulillah ya.
Jadi nggak ada yang mau belanja, nggak ada yang mau apa. Alhamdulillah semuanya baik-baik. Ini Masya Allah banget. Ustazahnya yang semangat banget mau belanja. Jamaahnya pada gegetun banget sama Ka'bah. Ya, kitanya ini yang ngebimbing gegetun banget sama pasar. Masya Allah lucu. Akhir zaman. Ya itulah. Masya Allah ya Bu ya, orang kalau pertama kali pengalaman pasti begitu ya, kayaknya giroh banget gitu. Bukan berarti kita nggak giroh, tapi di hari-hari terakhir ya alhamdulillah saya juga bikin waktu, bikin momen sama anak-anak saya, namanya selama 7 hari di sana sedikit waktu saya sama suami sama anak-anak karena ya begitu aja deh, muter aja begitu ya. Tapi ya alhamdulillah semuanya Allah kasih nikmat. Makanya mudah-mudahan, saya kan juga sempat live tuh di depan Ka'bah. Saya tungguin mana ini aja jamaah Darul Hanafi nih. Nggak ada yang muncul. Ya, saya nungguin mana nih nggak ada yang ngetik tuh doa. Saya mau aminin di depan Ka'bah. Nggak bisa ngetik, Masya Allah. Insya Allah ntar. Ya ntar. Pede banget Ibu ya. Orang anak saya aja yang bontot baru selesai umroh yang ketiga, yang Adam tuh, dia cuma nangis sesenggukan. Dia cuma bilang, Umi kapan lagi kita bisa umroh. Itu Masya Allah. Ya, Masya Allah ya Bu ya. Jadi sesenggukan benar-benar, saya juga agak takjub gitu ngeliat saya anak yang bontot tuh umur 11 tahun, dia cuma bilang, ya Allah Umi kapan lagi kita bisa umroh. Saya cuma bilang di depan Ka'bah, besok kita umroh lagi. Ya kan harus begitu ya Bu ya. Ya Masya Allah nikmat. Nikmat. Jadi benar-benar satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin bisa bawa jamaah, bisa mimpin gitu ya, terus kemudian bisa bawa anak-anak, ada suami juga, ada keluarga juga yang di sekeliling saya. Itu Masya Allah nikmat daripada Allah. Saya cuma berdoa mudah-mudahan Ibu yang udah pada kangen, yang udah pada kepengen, mudah-mudahan Ibu dimudahin ya, dimudahin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi nabung, mudah-mudahan uangnya dicukupin sama Allah. Yang belum nabung, ayo mulai nabung, niatin. Karena kita kalau nabung buat anak sekolah, itu pasti ya Bu ya. Nabung buat masa depan itu pasti. Tapi kalau nabung buat ibadah, kita cuma mintanya sama Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah kasih rezekinya. Kita baca Fatihah ya Bu ya. Itu aja. Kalau perjalanan umrah sih rata-rata sama ya Bu ya. Yang dikunjungin sama, yang dilakukan sama, cuma mungkin pengalaman batin, pengalaman rohnya kita itu pasti berbeda. Ya, tiap tahun pasti ngerasain hal yang berbeda. Mudah-mudahan saya selalu berharap ibu-ibu yang udah pada kepengen mudah-mudahan dimudahin, yang belum kepengen mudah-mudahan dikasih keinginan buat berumrah ya, semua keluarga kita mudah-mudahan jangan sampai kita mati kita belum pernah melihat makamnya Rasulullah, belum pernah melihat Ka'bah Baitullah. Itu yang kita pengenin ya. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita semua dikasih sehat, dikasih panjang umur dalam keadaan taat. Mudah-mudahan kita semua Allah kabul segala hajat kita, dimudahkan semua urusan kita, dilapangkan dada kita, dijadikan kita ibu-ibu dan istri-istri yang solehah, sehingga bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Yang pengen umrah mudah-mudahan Allah mudahkan. Yang udah kangen sama Rasulullah mudah-mudahan Allah pertemukan dengan Rasulullah SAW di alam mimpi maupun yakdo. Mudah-mudahan ya Bu ya, kita minta sama Allah. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat yang terakhir yang kita ucapin dari dunia ini adalah kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bu, oleh-olehnya dikit aja ya, yang penting nyobain.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.